2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Berkatalah penduduk kota Yeriko itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri Yeriko ini sering ada keguguran bayi." 20 jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, yaitu kepada Nabi Elisa. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah peristiwa naiknya Nabi Elia ke sorga, saudara, itu terjadi di Yordan, maka kemudian Nabi Elisa ini kembali ke Yeriko. Nah, ketika sampai di kota Yeriko, maka orang-orang di Yeriko menyampaikan isi hatinya, curhat kepada Nabi Elisa. Dan dia bilang begini, bahwa air yang ada di Yeriko ini menyebabkan keguguran bayi. Jadi air di kota Yeriko selain menyebabkan keguguran bayi, itu juga menyebabkan tanaman-tanaman yang ada di Yeriko itu layu, tidak bisa bertumbuh subur, tidak bisa menghasilkan tanaman-tanaman, tidak bisa menghasilkan buah yang bisa dipanen, saudara. Karena airnya itu tidak baik, saudara. Nah, mengapa air di kota Yeriko ini tidak baik? Sebagaimana kita sudah ketahui dari kitab Yosua, bahwa waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka menghadapi kota yang pertama setelah Gilgal adalah Yeriko. Dan ketika Yeriko sudah dirobohkan, maka kemudian Yosua mengutuki kota Yeriko. Jadi Yeriko menjadi kota terkutuk sejak saat itu, saudara. Sehingga pada zaman Nabi Elisa, orang-orang penduduk Yeriko ini curhat kepada Elisa. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, saudara, luar biasa. Dia bilang kepada penduduk itu, "Bawalah sebuah pinggan bagiku dan taruh ke dalamnya, yaitu garam." Saudara. Dan penduduk kota itu, saudara, dia taat dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Ya, singkat cerita kita lihat tadi bagaimana kemudian air kota Yeriko itu menjadi baik kembali, saudara. Sehingga tidak ada lagi keguguran bayi dan kemudian tanam-tanaman itu menjadi subur di Yeriko. Nah, hal yang pertama, bagaimana mujizat itu bisa terjadi dari pembacaan ini? Yang pertama, yaitu ketaatan penduduk kota Yeriko. Bersama saya katakan ketaatan. 2, 3, ketaatan. Semestinya tidak masuk akal. Apa hubungannya sebuah pinggan kemudian diisi garam itu bisa menyebabkan air sungai Yeriko menjadi baik? Tetapi meskipun kelihatannya tidak masuk akal, tetapi penduduk kota Yeriko mereka mau melakukannya. Dia cari pinggan dan kemudian dia isi garam, saudara, di atas pinggan itu dan kemudian diberikan kepada Nabi Elisa. Nah, hal yang kedua, bagaimana mujizat itu terjadi setelah peristiwa ketaatan penduduk Yeriko itu, maka mujizat itu terjadi, itu ditulis di dalam ayat yang ke-21. Yaitu kemudian Nabi Elisa itu membawa pinggan yang berisi garam itu ke sungai Yeriko
Dan dia berkata, Nabi Elisa berkata, Nabi Elisa mengucapkan. Saya ulangi, Nabi Elisa berkata, Nabi Elisa mengucapkan. Dan dia bilang begini, saudara, kepada sungai, saudara, ya. Dia bilang kepada sungai. Ini kalau ada orang-orang yang tidak percaya mujizat, dia akan mentertawakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Elisa. Bagaimana seseorang berbicara kepada sungai? Itu tidak masuk akal. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia melemparkan garamnya ke dalam sungai Yeriko dan dia berkata, yang dia katakan begini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Nabi Elisa. Maka hal yang kedua, bagaimana mujizat ini terjadi, saudara? Ternyata mujizat itu terjadi karena perkataan. Bersama saya ucapkan perkataan. 2, 3, perkataan. Ya. Dalam kitab Amsal 18 ayat 21, setiap pagi saya ucapkan, setiap pagi saya sampaikan kepada jemaat bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap pagi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu kemudian bisa tangkap ini, saudara, maka kita ini akan mengucapkan hanya apa yang ingin kita terima kembali. Dan kita tidak akan mengucapkan hal-hal yang tidak ingin kita terima kembali. Semasa saya masih tinggal di Indonesia, saya sering sekali mendaki ke atas Gunung Bromo, saudara, ya, bersama dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang ke kota saya, saudara. Dan kemudian waktu di atas Gunung Bromo itu, ketika saya berteriak dengan suara kencang, haleluya, maka kemudian akan terdengarlah di mana-mana kata haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian saya teriak, Yongki ganteng. Maka terdengarlah ganteng, ganteng, ganteng. Jadi kenapa saya jadi ganteng? Karena saya suka teriakan ganteng, ganteng, ganteng. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Berkat dan kutuk dikuasai oleh lidah. Kaya dan miskin ternyata dikuasai oleh lidah. Sehat dan sakit. Sekali lagi, sehat dan sakit dikuasai oleh lidah. Senang dan susah dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab bilang begini, bahwa firman itu sangat dekat. Ada di mana? Di dalam hatimu dan di dalam mulutmu untuk diucapkan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bahwa mulut kita ini ternyata adalah firman Tuhan, penuh dengan kuasa. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Maka itu setiap pagi, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mengambil ayat dari kitab Bilangan pasal 14 yang berbunyi begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwa saya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Salah satunya dari Mazmur 91, mengapa kita ucapkan terus kita ucapkan di hadapan Tuhan setiap saat, ya. Karena kita percaya ini bukan mantra, saudara, tapi ini adalah firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita masih ingat, ya, saya kan dulu tinggal di desa di Indonesia. Itu kalau belanja ke pasar, saudara, pagi-pagi ke pasar, dan maaf, embok-embok atau bebek-bebek yang jual sayur-sayuran di pasar itu atau jual daging. Kalau saya sudah beli barang sesuatu, ya, disuruh mama saya pergi ke pasar dan kemudian saya bayar sejumlah uang, maka kalau saya itu merupakan pelanggan pertama, ya, maka bebek itu atau embok-embok yang jual itu dia angkat uangnya dan dia kepretin ke meja dagangannya. Dia bilang gini, laris, laris,
laris. Saya nggak ngerti dari mana dia berkata itu. Itu mantra atau apa. Atau kalau saya naik taksi di Indonesia, kalau saya itu merupakan penumpang pertama, karena dia udah puter-puter nggak dapat penumpang, maka setelah saya membayar uang taksi itu, saudara, maka duit pembayaran saya dikepretkan ke setir mobilnya atau ke dashboardnya dan bilang gini, laris, laris, laris. Ya, saya nggak ngerti dia ngerti firman Tuhan atau enggak. Tetapi kita, saudara, melakukan itu bukan sebagai mantra, tapi kita melakukan karena kita mengerti bahwa perkataan kita, mulut kita adalah firman Tuhan. Ya, Mazmur 91 salah satunya yang saya suka, bahwa Tuhan melindungi kita, melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Ya, bicara soal jerat penangkap burung, itu saudara, kalau burung sudah kena jerat, yang pertama burung itu tidak bisa makan. Benar nggak? Ya, maka itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan Mazmur 91 supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak kena jerat penangkap burung. Supaya Bapak Ibu itu bekerja dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jerat penangkap burung itu bicara tentang kesialan. Orang mau nangkep burung, saudara, itu di desa itu pakai senar, ya, dikasih umpan dan senar itu bening, tidak kelihatan, saudara. Tiba-tiba aja, kemudian burung itu, saudara, kena jerat itu, sehingga burung itu tidak berdaya. Maka itu ketika kita mengucapkan Mazmur 91, kita beriman apa yang kita ucapkan itu akan dialami oleh kita. Sekali lagi, mengucapkan Mazmur 91 itu bukan mantra, tetapi kita mengucapkan Mazmur 91 karena kita percaya firman itu ada di mulut kita, firman itu ada di hati kita untuk kita ucapkan, dan sesuai kata firman Tuhan, apa yang diucapkan itu yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Ya, beberapa tahun yang lampau saya terpesona dengan buku Miracle of Water yang ditulis oleh Masaru Emoto dari Jepang. Ya, mungkin ada beberapa saudara yang pernah mendengar kisah ini. Ya, nah, Masaru Emoto ini mengadakan eksperimen tentang air. Ya, saya tidak tahu latar belakang daripada Masaru Emoto ini, agamanya apa, saya lupa, saudara. Tetapi waktu dia mengadakan eksperimen tentang air, air itu ditaruh di gelas, saudara. Ya, ada dua gelas diisi air. Yang satu di gelasnya itu ditempelin kata-kata yang berisi kata-kata pujian, kata-kata yang baik. Sedangkan gelas satunya diisi di depannya ditulisi kata-kata yang tidak baik. Dan dia kalau lihat gelas itu, dia selalu mengucapkan tulisan yang ada di gelas itu. Seisi rumahnya juga diminta untuk mengucapkan apa yang ditulis di gelas itu. Nah, gelas yang satu ditulis begini, kamu air yang baik, kamu air yang subur, kamu air yang sehat, kamu air yang hebat. Sementara gelas yang satu tulisnya, kamu air yang busuk, kamu air yang jelek, kamu air yang membuat sakit, dan segala yang jelek ditulis di depan gelas itu, saudara. Waktu diperiksa dengan mikroskop, saudara, ternyata ada suatu keajaiban terjadi, yaitu air gelas yang isi air itu yang ditulisi kata-kata yang baik, ternyata molekul-molekulnya itu jadi baik, saudara. Bersinar-sinar dan lain sebagainya. Sementara gelas yang satu yang kasih tulisan yang jelek, itu molekul-molekulnya jadi jelek dan berantakan, saudara. Ya, dan saya juga pernah lakukan eksperimen dengan istri saya, yaitu memakai nasi, saudara. Ya, kami pakai nasi, kemudian kami juga taruh di dua gelas, satu nasinya kita kasih tulisan yang baik, satunya dikasih tulisan yang jelek. Ternyata nasi yang dikasih tulisan yang jelek, kita ucapkan kamu nasi jelek, kamu nasi busuk, itu nasinya gampang rusak, saudara. Ya, ternyata apa? Ternyata ada kuasa dari perkataan. Ya, tubuh kita itu hampir 70%-nya terdiri dari air. Ya, maka itu kalau kita mengucapkan kepada
tubuh kita itu perkataan-perkataan yang baik, karena perkataan kita adalah firman Tuhan, maka hal yang baik terjadi. Ya, kepada beberapa orang tua, kepada beberapa nenek yang pernah laporin kepada saya tentang anaknya atau cucunya yang nakal, saya selalu ngajarkan bersama istri saya, kamu nggak boleh bilang anakmu nakal, anakmu goblok, anakmu nggak pandai. Kenyataannya memang anakmu nakal, anakmu goblok, anakmu nggak nurut. Tapi kamu harus mengucapkan apa yang kamu ingin lihat terhadap anak dan cucumu. Kalau kamu ingin melihat anak atau cucumu baik, maka engkau harus berkata, oh anak yang baik, anak yang pandai, anak yang manis. Dan itu kami praktekkan sampai hari ini kepada anggota keluarga kami maupun kepada cucu kami yang masih kecil, saudara. Dan kami melihat hasil daripada apa yang kami ucapkan. Nah, kembali saudara tadi itu, saudara. Di kota Yeriko itu, saudara, ketika Nabi Elisa mengucapkan atas air itu, maka air itu menjadi sehat sampai hari ini. Pagi ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, yaitu bicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, hati-hati dengan perkataan kita. Ucapkan saja apa yang ingin kita alami. Kalau kita ingin mengalami pemulihan keluarga, engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Tuhan, keluargaku diberkati. Kalau kita mau ingin melihat pekerjaan kita maju, kita berkati, kita mengucap, terima kasih Tuhan, tokoku laris manis. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahun 2021 ini aku akan diberkati lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, tahun 2021 aku dipromosi oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, tahun 2021 aku jauh lebih sehat daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, aku apa? Aku apa? Apa yang ingin kita alami, apa yang ingin terjadi dalam hidup kita, ucapkanlah itu semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Biarlah malaikatmu berjaga-jaga di depan pintu mulut, lidah, bibir kami. Untuk memotong setiap perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut lidah kami. Biarlah hanya perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang ingin kami alami. Itu saja yang boleh keluar dari mulut lidah kami. Seperti kata firman-Mu, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik. Kami mau melihat hari-hari hidup setiap kami adalah hari-hari yang baik. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin.